Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022. Gitu ya. Ini berita saya ambil dari salah satu stasiun TV lokal yang menceritakan, yang memberitakan per hari kemarin Jokowi menyampaikan suatu pesan tentang menghadapi resesi global yang akan dihadapi dunia tahun 2023 ke depan. Gitu ya, seperti biasa saya tidak akan putar videonya semua. Nanti link beritanya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa nonton beritanya lebih lengkap. Oke, sebelum nanti saya bahas sedikit tentang dari firman Tuhan, kita akan lihat sedikit videonya dari TV One. Ya, judulnya adalah Ancaman Resesi Global 2023. Dan Jokowi berkata bahwa investasi diprediksi akan jadi rebutan. Jadi ya, kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. Diperkirakan dunia sudah memasuki situasi resesi global. Prediksi situasi tersebut akan menjadi lebih sulit bagi semua negara. Lantas bagaimana dengan Indonesia dan cara menghindarinya? Presiden Joko Widodo mengatakan awal 2023 mendatang diperkirakan resesi global. Resesi ini diprediksi akan membuat situasi ekonomi menjadi lebih sulit untuk semua negara. Jokowi pun meminta semua pihak punya pemahaman yang sama soal potensi resesi global. Lantaran investasi bakal menjadi rebutan semua negara. Dan tahun depan, tahun 2023 akan jauh lebih sulit semua negara. Perkirakan awal tahun depan sudah masuk kepada awal tahun depan resesi global. Ini yang kita semuanya sekali harus memiliki perasaan yang sama. Oleh sebab itu, yang Oke, baik saudaraku, mungkin videonya saya potong sampai sana aja. Apa sih namanya? Nanti sekali lagi saya udah bilang, berita lebih lengkapnya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi Anda bisa menontonnya lebih lengkap. Apa sih namanya disampaikan oleh Bapak Presiden kita menyambut resesi global yang akan dialami dunia tahun 2023 nanti. Gitu ya. Pada video ini kita akan sama-sama melihat bahwa peristiwa ini memang sudah kita, mungkin berita ini Anda pernah dengar beberapa lama selama ini bahwa udah banyak diprediksi, bahkan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga sudah memprediksi bahwa tahun depan akan ada resesi ekonomi global yang melanda dunia, yang menjadi sesuatu yang sangat berat yang akan terjadi pada dunia ini, gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan beberapa lama ini kita juga melihat ada badai PHK yang terjadi di mana-mana. Bahkan kalau saya perhatikan kemarin pada saat peringatan Hari Guru malah ruang guru mem-PHK ribuan orang gitu ya, dan itu terjadi di mana-mana gelombang PHK ini gitu ya. Dan ini diprediksi bahwa tahun 2023 nanti ya, dari awal tahun 2023 akan menjadi satu saat yang berat, momen-momen yang berat bagi ekonomi dunia, dan ini menjadi sesuatu yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo gitu ya. Pada video ini saya ingin sama-sama mengingatkan Anda dan saya bahwa ekonomi menjadi sesuatu hal yang selama ini menopang keadaan di dunia ini, dan saatnya tiba bahwa Allah menggoncang segala sesuatu. Firman Tuhan bilang saatnya akan tiba bahwa suaranya tidak hanya menggoncang bumi saja tetapi juga langit, dan dalam firman Tuhan dikatakan supaya tinggal tetap segala sesuatu yang tidak tergoncangkan. Gitu ya. Saya juga pernah membahas salah satu ayat dalam firman Tuhan dalam kitab Timotius. Mungkin kita akan lihat sebentar saudaraku, ayatnya satu ayat saja di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, gitu ya, kalepos dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Saya pernah buat video khusus tentang hal ini, bagaimana pada hari-hari terakhir akan memang timbul masa-masa yang berat secara ekonomi, dan banyak sendi-sendi kehidupan yang lain yang akan mengalami kegoncangan. Dan itu menunjukkan memang saat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bahkan saya juga pernah buat dalam salah satu video bagaimana pada saat meterai dibuka, kemudian malaikat Tuhan bercakap-cakap, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu menjadi satu gambaran bahwa pada waktu itu ekonomi menjadi sesuatu hal yang berat. Gitu ya.
Dan ini menjadi satu peringatan kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita ke depan, gitu ya. Tentunya kalau kita bicara resesi, tentunya kita jangan berpikir, oh kalau umat Tuhan tidak mengalami resesi, tetapi resepsi. Tentunya tidak begitu, saudaraku. Kita tidak akan beresepsi atau mengadakan pesta pora atau apapun juga, tetapi mari mempersiapkan diri dengan mengatur pola hidup, dengan mengatur keuangan kita secara bijaksana. Karena dalam firman Tuhan di sana digambarkan bahwa menjelang hari-hari terakhir, akan timbul masa-masa yang sukar, akan timbul kalepos, di mana itu menjadi sesuatu hal yang berat bagi seluruh umat Tuhan, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran juga buat Anda dan saya bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tinggal tetap. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya, gitu ya. Kita tidak bisa bergantung atau menggantungkan hidup kita pada sesuatu hal yang kita anggap bisa kita gantungkan. Misalnya keuangan atau ekonomi, saatnya akan tiba bahwa dunia akan digoncang, gitu ya. Dan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang bisa kita gantungkan dalam hidup kita hanya pada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, bagaimana Allah berjanji akan memelihara umatnya. Bagaimana dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita kepada rumput hijau dan membawa kita ke air yang tenang, dan Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya, dan Allah kita akan mencukupkan segala keperluan kita. Berkat daripada Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya, usaha dan jerih payah tidak akan menambahinya, gitu ya. Apa yang akan terjadi di tahun 2023 ke depan menjadi sesuatu hal yang masih misteri yang kita semua tidak tahu. Walaupun para ekonom sudah memperkirakan bahwa akan timbul suatu resesi besar khususnya dalam ekonomi dunia, gitu ya. Tetapi itu jangan membuat Anda dan saya takut. Justru itu membuat kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Justru itu membuat kita harus semakin berpegang pada sesuatu yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Dan itu menjadi sesuatu di mana kita semakin mengandalkan Tuhan, menjadi sesuatu hal di mana di sanalah kita mendapatkan perteduhan, di sanalah kita mendapatkan sesuatu hal yang pasti, yang aman. Mari menggantungkan diri kepada Tuhan, mari andalkan Tuhan, dan ini semua menjadi satu gambaran, menjadi satu bukti bahwa saat kedatangan Tuhan semakin dekat, gitu ya. Dan itu menjadi bagian Anda dan saya untuk hidup semakin sungguh-sungguh, untuk hidup semakin mencari Tuhan, gitu. Jangan habiskan waktu kita untuk mencari sesuatu hal yang sia-sia, tetapi mari cari Tuhan dengan sepenuh hati, dan saatnya akan tiba bahwa semuanya Tuhan akan nyatakan, dan Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan ingat selalu bahwa segala sesuatu bisa digoncangkan, segala sesuatu bisa lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya, dan kita biar tetap berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi ya, mari hadapi tahun 2023 dengan penuh optimisme, dan kita percaya bahwa Allah kita menyertai kita, dan mari andalkan Tuhan dalam segala perkara. Tidak perlu resepsi dan pesta pora. Mari hidup dengan kesederhanaan dan tetap mencukupkan diri dalam segala perkara. Jelas Bapak? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.